Baru sampai. Oke, kita mulai ya. Everyday activity. Everyday. Keluar tadi, Kak. Ya, Keluar Miss. tadi ya. Keluar. Iya, tadi nggak tahu ke sign out. Oke. Oke, ya. Sekarang materinya adalah everyday activities. Ya. Ya. Nah, jadi ini adalah bahasa Inggris yang digunakan dalam conversation sehari-hari ya. Ini menggunakan phrasal verb dalam hal-hal yang rutin dilakukan. Jadi phrasal verb ini ya terdiri dari dua kata kerja yang biasanya digunakan dalam percakapan informal atau casual, conversational English ya. Di sini ya kita bisa menggunakan phrasal verb itu seperti ini. Contohnya I get up early every day. Ya, jadi phrasal verb itu terdiri dari kata kerja yang diikuti dengan partikel. Ya, partikel ini biasanya berubah sesuai dengan arti dari kata tersebut. Jadi ini up itu adalah partikel dan kata kerjanya itu adalah verb. Verb ya itu termasuk adalah get. Jadi get up ya. Kemudian tipsnya selanjutnya particles ini ya dalam phrasal verb disebut juga sebagai preposisi. Bagaimana membentuk phrasal verb? Jadi dalam partikel itu selalu yang diutamakan adalah kata kerja. Jadi partikel itu diletakkan setelah kata kerja. Jadi partikel ini tidak berubah, ya begitu juga dengan perubahan kata kerjanya. Nah, contohnya di sini adalah he gets up. Jadi the he, ya bentuk he ini adalah bentuk kata kerja kenapa di sini harus pakai s karena di sini subjeknya adalah he. Jadi the he bentuk he itu adalah kata kerja yang memiliki has an s ya, memiliki s. Nah, kemudian di sini this is wrong ya, he gets up itu salah. Jadi yang benar adalah he gets up. Ya, yang benar adalah he gets up atau kalau he get ups itu salah. Kalau he up gets juga salah. Kenapa salah? Karena partikel ini tidak berubah, selalu up, tidak pernah menjadi ups. Dan ya, he up gets ini juga salah. Partikel ini harus setelah kata kerja. Jadi kata kerjanya duluan, baru partikel. Ya. Selanjutnya coba dibaca Kalisa untuk further example phrasal verbs. Wait. Dibaca ya, Miss. Ya. You work out at the gym. Lanjut. My cat sometimes runs away. Ya. She eats out every day. Every Friday. Ya. Every Friday, bukan every day. Oh iya, every Friday. Ya. Do you always turn up late? She chills out in the evening. They meet up on weekends. We check into the hotel. She stays in when she's tired. Tired, ya. Jadi workout ini artinya latihan, ya. Berlatih. Ya, kalau my cat sometimes run away artinya kabur. Jadi runs away. Kenapa pakai s? Karena subjeknya adalah my cat. My cat kan termasuk kata benda ya. It. Ya, it. Dia eats out every Friday. Dia makan di luar setiap hari Jumat. Do you always turn up late? Ya, apakah kamu selalu datang terlambat? Jadi turn up itu artinya terlambat. Datang, turn up, datang terlambat.
Kemudian she chills out in the evening. Chills out itu kayak bersantai gitu ya. Kita lihat dari gambar ini, bersantai. They meet up on weekends. Ya, jadi mereka bertemu di akhir pekan. We check into the hotel. Ya, kita check in ya. Masuk ke hotel. She stays in when she's tired. Jadi stays in itu artinya dia tinggal di dalam rumah. Kalau ya. Selanjutnya ada latihannya nih Kak ya. Jadi di sini membenarkan kalimat yang salah. Jadi contohnya adalah he work out at the gym. Jadi kan workouts-nya partikelnya tidak boleh ditambahkan s ya. Yang benar adalah he works out. Jadi s-nya itu di kata kerjanya ya karena subjeknya adalah he. Jadi he works out at the gym. Oke, for number 1. Coba kali kerjakan. I don't usually eat out in restaurants. In a restaurant atau in restaurant ya karena pakai s. I don't usually eat out ya, in restaurants, makan di luar ya. Number 2. She chills out on weekends. Ya, she chills out on weekend. Artinya apa? Chill out. Dia bersantai-santai. Ya, bersantainya ya di luar. Keluar ya. Kalau tadi kan ini chill out bersantai ya. Selanjutnya number 3. I get up at 6 in the morning. Ya. I get up at 6 in the morning. Number 4. They check into the hotel. Yeah, they check into the hotel. Number 5. He meets up with his friends after work. He meets up with his friend after work. Oke, selanjutnya ini ada reading ya. Gambar kerja yang dikirim kemarin ya. Oh iya. Mau dibahas sekarang? Boleh, Miss? Boleh, yang mana ya sebentar. Lembar kerja. Yang boleh di-share dulu nggak, Kak? Apanya? Lembar kerja. Lembar kerjanya di mana, di chat room? Di ini. WA. Iya, di WA. Bentar. Belum ada, Miss. Oh, yang tadi itu apa, Kak? Yang mana? Yang tadi Kakak maksud itu apa? Oh enggak, aku ini lembar kerja yang ini yang lagi ditampilin, yang lagi di share screen. Ini udah pernah di-share ya? Apa ini yang belum, kok. Ini baru. Baru ya? Aku boleh minta nggak? Iya, nanti di-share. Oke. Ya, coba dibaca. Read the article. Business life. A day in the life of businesswoman Lou Milton. I own an international business consultancy. After a busy morning, my clients and I sometimes meet up for lunch. The clients really enjoy eating great food, so it's good business to go out for a meal and spend some time with them. After lunch, we'll have group meetings. Once all the clients turn up, we have coffee, which always helps me wake up. All kinds of important issues can come up at these meetings, and I don't want to miss even a tiny detail. After work, I always hurry home to see my family. Kids grow up so quickly, and it's important to spend time with them. I don't usually stay up too late. The next day could be a long one. Long one, ya. Jadi yang termasuk phrasal verb ini udah dikasih highlight ya. The meet up, turn up, wake up, come up, grow up, dan stay up. Nah, dari sini ya kita masuk ke artinya nih. Artinya misalnya meet up itu kan artinya spend time together. Ya. Nah, kira-kira yang lainnya
Untuk number one, kalau arrive itu artinya apa nih? Maksudnya phrasal verb-nya apa? Yang arrive. Turn up. Turn up. Ya, turn up ya. Turn up. Selanjutnya yang number two, become older. Apa? Grow up. Ya. Grow up. Ya, number three, be mentioned. Be mentioned. Be mentioned. Hmm. Be mentioned. Bentar. Stay up ya. Apa? Stay up ya. Yang mana? Stay up. I don't usually stay up too late. Bukan? Bukan. Bukan ya. Bukan. Aku ingat cara jawabnya aja dulu ya. Be mentioned. Daily going to be mentioned. Come up. Apa? Come up. Ya, come up. Oke, become more alert. Become more alert. Stay up. Stay up mana? Stay up. I don't usually Bukan stay ya. up. Belum, More. belum. Bukan? Sisanya berarti wake up. Ya, wake up. Kalau delay going to bed? Stay up. Ya, stay up ya. Apa ya Jadi, maksudnya become more alert? become more alert ya. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya, coba deh. Kalimatnya mana? Wake up tadi. Coba dibaca lagi. Untuk yang wake up. After lunch, we'll have group meetings. Once all the clients turn up, we have coffee, which always help me Sampai yang wake. wake up aja. Sampai yang wake up. Dari once sampai yang wake up. Coba. Once all the clients turn up, we have coffee, which always help me wake up. Nah, kira-kira dari kalimat itu artinya apa? Udah dapat belum? Which always kami ngopi biasanya untuk membantu kami tetap terjaga gitu ya. Betul ya, terjaga. Jadi wake up itu tetap terjaga atau tetap sadar ya. Wake up. Jadi once all the clients turn up, jadi ketika clients itu muncul, ya turn up itu kan arrive, datang, muncul, ya. We have coffee. Kami minum kopi, which always help me wake up, ya, untuk yang membuat kami tetap tersadar gitu ya, tetap tersadar, tetap terjaga gitu, jadi become more alert. Jadi harus dibaca nih kalimatnya, satu kalimatnya untuk bisa mengetahui itu artinya apa gitu. Yeah. Oke, ada lagi nggak yang lain? Udah sih. Yang lain, kalau stay up udah tahu ya. Come up? Come up, coba. Come up, kan. Coba dibaca lagi. Satu kalimat. All kinds of important issues can come up at this meeting. Oh, ya, oke. Gimana? Udah tahu ya? Jadi memang harus dibaca ya kalimatnya. Kalau enggak, kalau di satu-satu gini, artinya tuh bisa beda-beda. Jadi sama kayak idiom. Idiom itu kan, kalau phrasal verb sama idiom itu kurang lebih mirip ya artinya. Jadi kan nggak bisa diartikan secara harfiah satu persatu. Makanya kita harus menghafal. Sama phrasal verb juga kita harus menghafal nih ya. Sama kalau phrasal verb bedanya sama si idiom. Kalau idiom itu kan satu kalimat panjang gitu ya. Tapi kalau phrasal verb itu dia cuma terdiri dari dua kata aja. Kayak gini. Meet up, turn up, grow up, ya, come up, wake up, dan stay up. Ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ikut tes IELTS itu atau TOEFL itu kan ada tuh speakingnya. Nah, pas speaking itu harus kita harus
menggunakan bahasa tuh yang senatural mungkin. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ya bahasa yang digunakan itu harus ada apa idiomnya, seberapa banyak pengetahuan kita terhadap vocabulary-nya, ya kan, terhadap phrasal verb-nya, itu semuanya dinilai. Oke. Selanjutnya ini adalah phrasal verb in different tenses. Jadi phrasal verb ini di berbagai tenses yang berbeda. Jadi kalau present simple, jadi dia tetap akan berubah ya, mengikuti tensesnya. Kalau present simple, karena subjeknya adalah I, maka tetap ya word-nya tidak berubah. Jadi, dan di sini partikelnya juga tidak berubah. Jadi yang berubah hanya kata kerjanya. Ya, I work every week. Ya, kalau past simple, maka kata kerjanya berubah, ditambahkan ed. Ya, sesuai dengan tensesnya. I work out. I work out yesterday. Terus di sininya juga berubah kan terangan waktunya. Kalau present continuous artinya kan sedang dikerjakan saat ini. Kalau past simple artinya kan sudah berlalu, ya lampau. Kalau present continuous itu artinya sedang dikerjakan saat ini. Jadi pakai to be dan gerund working ya. I am working out right now. Kalau future itu kita pakai will. Ya, jadi setelah will harus bentuk pertama. Jadi I will work out tomorrow. Dan ini keterangan waktunya juga berubah. Ya, jadi yang tidak berubah adalah partikelnya ya. Oke. Selanjutnya coba nih Kalisa. Ya jadi di sini membetulkan kalimat yang salah ya masih. Kalau contohnya I just chill out right now itu kan salah. Jadi yang benar adalah I'm just chilling out right now. Oke, selanjutnya number 1. Don't bener sih. Don't run away from me. Betul, don't run away from me. Number 2. She stayed in last night. Ya, she stayed in last night karena ada keterangan waktunya ya last night. Jadi berubah menjadi bentuk lampau. Number 3. Yeah. We met up last Thursday. Ya, we met up last Thursday. Number 4. She will eat out next Saturday. Ya, she will eat out next Saturday. Number 5. He turned up late to work yesterday. Ya, he turned up late to work yesterday. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan audio ya dan menjawab pertanyaan. Jadi kita akan mendengarkan Teresa bertemu dengan temannya Paul ya untuk minum kopi ya. Dan mereka ini akan berbicara ya tentang kabarnya masing-masing. Ya kalau Kalisa mau mempersiapkan kertas dan bolpen atau pensil boleh ya. Udah, Miss. Oke, sebentar. And the Kedengeran nggak suaranya Kak? Iya, kedengeran. Oke. Ini kalau Ulang ya. Ini apa suaranya bilang. 1 coffee, 1 tea. Tea for me, please. And the coffees for Teresa. Thanks, Paul. So, how was your day at work? It was okay. But I think my boss was angry because I turned up late this morning. Oh no. That happened to me too, last week. I have to get up early most days, but I hate it. I was so tired at work today. I had a nice lunch in the park, though.
It's important to chill out, don't you think? Yes, definitely. What are your plans for the weekend? I enjoy working out, so I'll go to the gym. How about you? I'm meeting up with some friends on Saturday and we'll eat out in the evening. That sounds fun. I'm sure you'll have a great time. Dapat nggak Kalisa? Dapat. Dapat. Semuanya udah dapat. Enggak semua. Kamu mau diulang lagi? Boleh. Oke, sebentar. 1 coffee, 1 tea. Tea for me, please. And the coffees for Teresa. Thanks, Paul. So, how was your day at work? It was okay, but I think my boss was angry because I turned up late this morning. Oh no, that happened to me too last week. I have to get up early most days, but I hate it. I was so tired at work today. I had a nice lunch in the park though. It's important to chill out, don't you think? Yes, definitely. What are your plans for the weekend? I enjoy working out, so I'll go to the gym. How about you? I'm meeting up with some friends on Saturday and we'll eat out in the evening. That sounds fun. I'm sure you'll have a great time. Dapat Kak? Iya. Oke, number 1. Number 1 false. Ya, false. Ya, karena dia terlambat ya. Iya. Oke. Oh, number 2. True. True. Ya, Yeah. true. Number 3. True. Yes. Number 4. True. Ya, number 5. Not given. Not given. Oke. Ya, betul. Selanjutnya kita masuk ke latihan, ya masih latihan. Jadi ini kita say the sentence out loud, yang membaca kalimat ini dengan suara nyaring ya, using the given phrasal verb, sesuai dengan phrasal verb di sini ya, di dalam kurung ini ada phrasal verb. Jadi misalnya contohnya yang nomor 1 yang di atas ya, I exercise 3 times a week ya. Jadi kalau ada workout jadi tinggal ditambahin, jadi exercise-nya digantikan ya. I work out 3 times a week, karena workout artinya sama dengan exercise. Ya, jadi mana yang artinya sama dengan kata yang di dalam kurung atau phrasal verb yang di dalam kurung itu diganti. Ya. Number 1. It's nice to eat out in a restaurant. Ya, in a restaurant. Number 2. I often meet up with my with friends. Yeah, I often meet up with friends. Number 3. He doesn't usually turn up late, yeah. Turn up late. Oh yeah. Yeah, he doesn't usually turn up late. Number 4. Are you going to stay in home tonight? Yeah, are you going to stay in? Stay in kan artinya udah emang tinggal di rumah. Jadi home-nya nggak usah dipakai lagi. Oh, Are okay. you going to stay in tonight? Yeah. Okay. Number 5. She likes to chill out after work. Yeah, she likes to chill out after work. Oke, sekarang kita masuk lagi ke listening section. Ya, lihat gambarnya dan menggunakan phrasal verb yang mana kira-kira untuk mengkomplitkan atau menyelesaikan atau menyempurnakan kalimat. Ya, menyempurnakan kalimat. Ya, ini ada contohnya adalah yang pertama, they are checking into the hotel. Oke, kita dengarkan ya untuk listen audionya.
I usually chill out on weekends. Audionya nggak mau denger dulu nih, Kak. Oh, oke sih, sorry. Oke, bentar. They are checking into the hotel. Kalau mau kapal itu kan otomatis keluar aja sebenarnya. Ya. They are. Checking Tadi. into the hotel. Oke, number 1. I usually chill out on weekends. I usually chill out on Yeah. weekend. On weekends. Number 2. Chill out. We ate out last night. We ate out last night. Ya. Number 3. She's working out at the gym. She's working out at the gym. Ya. Number 4. We're going to meet up tomorrow. We are going to meet up tomorrow. Ya. Number 5. The bus has turned up. The bus has turned up. Ya, the bus has turned up. Oke, sekarang kita masuk Aku ke pikir itu, ya, gimana, aku Kak? pikir itu turn up, tapi itu maknanya apa? Telat gitu loh, datang telat. Oh, turn up. Ya, turn up. Enggak. Ternyata cuma datang doang ya. Ya, datang, arrive ya, atau muncul kayak shown up gitu. Shown up Right. juga ya. Oh, tadi Iya. ada shown up nggak? Pull up nggak ada. Bukan pull up, tapi kayak gini nih. Tulisannya shown up. Ini ada nggak? Shown Show up. Dari kata Oh, show nggak. up. Ini kan dari ini. Show up. Tahu nggak apa show up? Show up itu kayak sama kayak turn up ya. Jadi show up Pamer ini bukan. Itu show off. Oh, so. Ya. Kalau ini Oke. show up. Muncul artinya ini muncul. Sama. Muncul. Orangnya tuh udah muncul ya. Orangnya Ya. kayak datang gitu kelihatan gitu. Kalau show off juga kayaknya termasuk phrasal verb nih ya. Ini juga kali ya Miss, pick up ya. Ya, pick up. Jadi ada Mantap. beberapa kata-kata phrasal verb yang udah kita ketahui sebelumnya. Jadi yang udah terbiasa gitu ya. Maksudnya udah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, tapi ada banyak lagi yang lainnya. Phrasal verb itu ada banyak banget ya. Kalau slow down Miss? Slow down? Bukan. Downnya bukan ya? Jadi yang partikulernya itu yang di sini nih partikel ya di sini itu termasuk preposisi sih, yaitu ya di sini tuh udah jelaskan bahwa ini partikel itu adalah termasuk preposisi. Jadi biasanya itu seperti up ya, seperti down, slow down ya tadi katanya. Iya, slow down. Slow down itu artinya itu ya, lambat, berjalan lambat ya. Iya, padahal kan Ya, artinya itu kalau di satu-satu jatuh kan. jatuh. Down turun ya. Oh iya. Uh-uh. Tapi kan ini artinya kayak misalnya kita naik mobil, terus mobilnya tuh dipelanin, itu makanya slow down. Iya. Itu Iya, partikel juga bukan Miss? Iya termasuk. Iya. Ya, jadi ada banyak sih. Kayak misalnya put on. Put on ini bisa dipakai untuk memakai baju atau memakai make up. Memakai lah artinya. Sementara yang kita tahu kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris kan yang kita tahu adalah memakai baju itu wear kan. Wear itu benar ya, tapi yang sering digunakan itu put on. Ya, memakai. Put on your jacket atau put on your makeup. Nah, itu yang biasa yang digunakan dalam sehari-hari. Makanya kalau misalnya IELTS ya itu kalau misalnya apa ya? Kalau IELTS memang harus yang dilihat itu phrasal verb ya, terus apalagi idioms. Jadi seberapa kita tahu ya terhadap phrasal verb sama idiom-idiom itu dan bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam conversation gitu. Oke. Selanjutnya ada vocabulary nih ya. Jadi ini bagian-bagian tubuh. Yang pertama, dari sini vocabulary ini udah tahu semuanya atau ada yang baru tahu belum, Kak? Ada yang baru tahu mungkin hari ini gitu. Ini sih perbedaan foot sama toe. Toe itu ibu jari. Toe itu ibu jari.
Iya, ini kayak jempolnya itu loh, Kak. Oh, Kalau bedanya foot sama leg udah tahu ya. Jadi leg itu bagian yang ini, kalau foot tuh mm-mm. bagian ini telapak kaki Telapak. gitu. Ya. Kalau leg ini kayak gini di sininya nih. Mm-mm, mm-mm, Kalau ini kan ini ya, artinya lutut. Jadi mm-mm. dibaca Lutut. tengahnya itu nggak dibaca, ini aja. Mm-mm, mm-mm. Kalau ini bacanya apa nih? Ini paha ya. Bacanya apa? Thigh. Ya, thigh. Jadi nggak Thigh. T-nya nggak dibaca. Nggak ada, Mm-mm. maksudnya kalau tadi aku dengar suaranya Kalisa, maksudnya pronunciation-nya ada kata T ya di belakang H. Jadi thigh, Mm-mm. thigh. Jadi harusnya thigh, thigh, thigh. Thigh. Ada GH-nya. Thigh. Ya, kalau thumb itu tuh apa? Jempol. Eh, jempol ya. Mm-mm. Yang tadi yang di bawah, toe itu ibu jari, maksudnya apa? Jempol yang di bawah kaki gitu ya. Kalau Iya. ini yang di yang di apa tangan gitu ya. Mm-mm. Oke, ini yang lainnya ya. Head, face, chin, cheek. Kalau cheek tahu kan ya cheek. Cheek. Mm-mm. Pipi. C-H-E, cheek Pipi. ya pipi. Oke, yang lainnya. Nah ini nostrils ya hidung. Oh, nostrils. Ya apa? Lubang hidung, Lubang nostrils. hidung. Oh, Mm-mm. Nah, bedanya ini teeth, ini tooth. Jadi kalau ya. tooth itu satu biji gigi gitu ya sampai akar-akarnya tuh. Ya, kalau teeth itu banyak, jamak, dia bentuk jamak. Iya. Foot sama feet gitu ya, Miss. Ya, sama foot sama feet. Jadi kalau feet itu bentuk jamak, kalau foot itu satu aja. Satu Mm-mm. apa telapak kaki gitu ya. Mm-mm. Nah, ini juga ada hair. Ya, kalau hair udah tau belum? Hair. Udah sih. Udah ya. Mm-mm. Ya, jadi ini perbedaan penggunaannya. Tulisan lebih ke US sama UK. Kalau Mm-mm. US itu moustache, ya, tapi kalau UK itu moustache. Jadi kadang-kadang kita itu pakai bahasa Inggrisnya campur-campur ya antara UK sama Iya. US. Jadi kita sendiri ternyata pas kita belajar, oh iya ternyata ini tuh UK, oh ternyata ini tuh US ya. Kalau Iya, misalnya jam kan kita pakainya US. Tapi kalau ini kumis kan kita pakainya yang moustache ini ya, mm-mm. bukan Mus- mustache. Ya, Mustache. terus ini kemudian perbedaan gray hair. Jadi cara penulisannya aja ya. Itu pakai A kalau US, pakai kalau UK pakai E. Dan itu keduanya benar ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi ini kalau shoulder length itu artinya rambutnya pundak gitu ya. Sebahu. Oh. Ya bahu. Ini beard, janggut ya. Wavy bergelombang ya Kak ya. Curly, Mm-mm. Mm-mm. keriting, ponytail. Keriting. Kalau appearance, udah tau belum? Apa? Appearance itu? Penampilan. Penampilan. Mm-mm. Udah. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke describing people. Ya, jadi People. kalau di sini ada urutannya ya dalam bahasa Inggris itu ini ordernya. Ya, adalah termasuk adjective order. Nah, tadi ya kata-kata atau vocabulary yang tadi kita sudah lihat sebelumnya itu termasuk adjective ya. Mm-mm. Adjektif ya kata sifat. Nah, ini adalah urutan kata sifat. Jadi kalau dilihat itu kan terdiri dari subjek ya kemudian has ini artinya memiliki ya. Memiliki, dia memiliki rambut ya. Rambut ya apa? Keriting itu bentuknya shape, coklat ya Coklat. colornya, beautiful itu opinion adjektifnya. Ya kan menurut kita ya opini kan kata sifat yang sifatnya adalah opini, opini menurut kita, pendapat kita. Jadi beautiful menurut kita cantik gitu. Jadi di sini she has opinion adjektifnya masuk ya beautiful, kemudian shape-nya curly, baru color-nya brown. Brown Nah, hair. curly dan brown ini adalah fact adjective atau kata sifat yang sifatnya adalah fakta. Fakta. Kalau fakta artinya kalau misalnya warnanya kan coklat, ya itu kan fakta.
Ya, kemudian shape-nya atau bentuknya itu kan keriting, itu juga fakta. Ya. Nah, untuk noun-nya sendiri adalah hair, rambut. Ya, kayak gitu jadi untuk susunan dalam membentuk kalimatnya ya untuk describing people. Nah, tipnya lagi ya, dalam membentuk kalimat seperti ini ya kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan 2 atau 3 kata sifat dalam satu kalimat. Jadi hanya 2 aja sih. Jadi tidak boleh lebih dari 2 atau tidak boleh lebih dari jadi maksimal adalah 2 kata sifat atau ini ya. Jadi hanya boleh seperti ini. Bentuknya bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau she maka pakai has ya. Kemudian opinionnya ada beautiful. Ya, size-nya boleh kalau misalnya tidak mau pakai size langsung curly ya. Tidak mau pakai age atau usianya tidak perlu cantumkan juga nggak apa-apa langsung color boleh. Kemudian noun-nya adalah hair. Jadi kalau dibaca she has beautiful curly brown hair. Ya, kalau kemudian menggunakan he, maka bisa menggunakan seperti ini. He is a tall, slim, old man. Ya, coba nih sekarang Kak Lisa kerjakan soalnya untuk 11.3 ya. Jadi di sini menuliskan ya kata-kata dari panel di bawah ini sesuai dengan grupnya masing-masing. Jadi kalau opinion ya termasuk opinion adalah attractive. Nah, yang termasuk size kira-kira apa nih dari panel di bawah ini? Short. Ada lagi yang lain? Small. Middle age. Middle age bukan. Itu kan appearance. Oh iya. Oh, shape-nya apa? Bentuk ya, bentuk. Shape. L-shape ini tadi seperti ini ya. Contohnya adalah curly. Bentuknya keriting. Straight. Yang mana? Straight ya. Bacanya straight. Lurus. Straight. Ada lagi yang lain? Round. Only 2? Short itu? Short tadi bukannya size ya? Size ya. Oh iya. Selanjutnya yang age. Usianya. Middle age. Oh, middle age itu masuknya ini nih, Kak. Nih, Parubaya kan? Appearance. Ya. Oke. Mana tadi? Ketinggalan. Oh, ini dia. Age. Usia. Contohnya seperti apa lagi? Young ya. Ada lagi? Middle age. Oh, middle age. Oke. Aduh, susah. Middle age. Oke, selanjutnya yang color. Blue. Sama blonde. Blonde, pirang ya. Ya, pirang. Oke, ada lagi? Udah ya, kayaknya udah semua ya. Oke. Nah, selanjutnya ini menyusun kalimat menjadi kalimat yang benar. Karena yang pertama ini adalah acak-acakan nih, Kak. Ya. Jadi kalau yang kalimat pertama, jadi she has sesuai urutannya ya. Jadi she has short, straight, blonde hair. Itu emang urutannya, Miss? Ya, ini urutannya. Ini kan kalau dilihat lagi nih ya. Atau misalnya Kak Lisa mau capture dulu ini boleh. Jadi tahu nih urutannya. Oke. Udah? Opini size. Entar. Udah. Oke. Ini size, shape, age, color, baru noun. Oke. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi, she has short, straight, blonde hair. Number 1. She has large
She has bentar. She has large round brown eyes. She has large brown nih tadi. Large round eyes. Ya. Nah, jadi brown kalau mau dilihat lagi nih ya. Nih, jadi kan ini opinion dulu, opinion adjective yang menurut pendapat kita gitu ya. Nah, kemudian ini shape-nya. Ya baru setelah itu color-nya, baru di sini hair-nya. Jadi noun-nya itu terakhir. Ya. Oke, jadi ini benar ya. Large-nya kan opinion kita. Oh, kebalik deh, Kak. Kan brown-nya itu di sini. Jadi large round brown eyes. baliknya. Brown. Iya, benar. Karena di sini tadi nih brown-nya di ini ya sebelum kata kerja. Oke, lanjut number 2. He has beautiful big blue eyes. Ya. Blue eyes. Okay. Number 3. He is an attractive middle-aged man. Yeah. He is an attractive middle-aged man. Middle-aged. Okay. Ke bawah. Oke, selanjut number 4. He has a long curly red beard. He has a long curly apa itu? Red beard. Red beard. Beard itu jenggot ya. Red beard. He has a long curly red beard. Number 5. He is a short. He is a short, thin young man. Yeah. He is a short, thin young man. Okay, number 6. She has attractive red hair. Apa? She has attractive wavy red hair. Yeah, she has attractive wavy red hair. Number 7. She has small round brown eyes. Yeah, she has small brown. She has small round brown eyes. Oke. Lanjut kita masuk ke listening ya, Kak ya. Jadi di sini nanti akan mendengarkan audio dan kemudian akan mendeskripsikan sesuai dengan audionya. Ini masing-masing nama, foto masing-masing ini ya. My grandfather's called John, but I call him Pops. He's slim, bald, and wears glasses. My grandmother's name is Mary. I call her Nana. She has a beautiful round face, though she has a few wrinkles now. I love her hair. It's quite short, straight, and white. She's a bit plump, but I think it suits her. My mum, Ruth, is slimmer than Nana,
and has beautiful, long, wavy brown hair. My dad's name is Ben. He's about as tall as Pops, but he's not bald. He has short, curly black hair. My sister Fran has shoulder-length, curly red hair. I'm Jess, and I'm the smallest in my family. I have short, straight brown hair. Dapat Kak? Nomor 1 belum, nomor 2 Mary, Nomor 2 ya. nomor 3 Ben, nomor Ya. 4 Jess. Nomor 4 Jess. Iya, Nomor 5 aku nomor 5 lupa, nggak ini, coba kelewat. mau diulang lagi? Mau. Oke. My grandfather's called John, but I call him Pops. He's slim, bald, and wears glasses. My grandmother's name is Mary. I call her Nana. She has a beautiful round face, though she has a few wrinkles now. I love her hair. It's quite short, straight and white. She's a bit plump, but I think it suits her. My mum, Ruth, is slimmer than Nana and has beautiful, long, wavy brown hair. My dad's name is Ben. He's about as tall as Pops, but he's not bald. He has short, curly black hair. My sister Fran has shoulder-length, curly red hair. I'm Jess, and I'm the smallest in my family. I have short, straight brown hair. Oke, udah dapat Kak? Number 1 Ruth ya, Ya. her mom. Mm-mm. 2 Mary, her grandmother. Number 3 her brother Ben. Mm-mm. Number 4 Jess. Mm-mm. And number 5 sisters Fran. Ya, dia sendiri ya. Ya. Apa? Sorry, yang Jess itu dia Enggak. sendiri. Jess nih. Ya, jadi kalau logatnya itu lebih ke British ya. Jadi dia bilang tuh ada hair. Hair itu dia bukan, kalau dalam British itu dia R-nya itu ditelen gitu kayak hilang gitu ya. Tapi kalau American R-nya itu harus jelas. Hair. Hair. Kalau tadi kan kita dengar hair gitu ya. Hair. Iya. Itu lebih ke British, sound like British. Hair. Lanjut, kita ada vocabulary ini. Ya, dari ini ada yang baru tahu atau mungkin belum tahu sebelumnya. T-shirt kaos ya, shirt kemeja, collar kerah, shorts celana pendek, blus kemeja, tie dasi, seat itu setelan ya. Ya, suit bacanya. Pajamas, piyama, dress, skirt, cardigan, pants, trousers. Oh iya. Ya. Pants. Ya, jadi Jeans. pants itu lebih American, kalau trousers itu celana, tapi dalam bahasa British ya, British English. Itu sekedar untuk informasi aja sih Kak, pengetahuan ya. Sweater, jumper. Ya, itu UK. Jadi jumper itu memang lebih ke Eropa ya, bukan hanya UK. Kalau American tahunya itu lebih ke American maksudnya sweater ya. Jadi kan US itu maksudnya benuanya Amerika. Nah, kalau jumper di UK dan negara-negara seperti jajahan Inggris seperti di Australia, New Zealand itu juga tahunya jumper. Jumper. Coat, jacket, raincoat, socks, boots, shoes, high heels, sandals, sneakers. Ya, trainers atau sneakers atau cats ya, sepatu cats maksudnya. Jadi kalau kita tahu kan trainers itu kayak baju olahraga gitu ya. Tapi ini maksudnya sepatu ya, trainers. Jadi kalau US-nya adalah sneakers, sepatu cats.
Oke, ini ada lagi, Kak, vocabulary. Hat, purse, handbag. Kalau clutch, Miss? Clutch itu beda lagi. Itu kalau clutch itu dompet atau tas yang biasa untuk kondangan itu namanya clutch. Oh. Purse, belt, scarf, gloves, Zipper lace, ya. Zipper sama zip. Kalau UK itu zip, kalau US itu zipper. zipper, Mm-mm. button. Smart, Smart apa maksudnya penampilannya? Penampilannya tuh smart. Tapi kalau casual tuh seperti itu. Kalau smart itu kayak baju kantoran tuh kelihatannya look smart. Tapi kalau yang casual tuh itu pakai celana jeans sama apa namanya itu kapukon gitu ya, kapukon. Kapukon tahu kan yang kapukon? apa tuh? Kapukon. Jadi jaket yang ada atau sweater ya yang ada gini. Kapukon. Tahu Kapukon. ini? Kapukon. Itu model baju. Sebentar, coba aku tunjukin pakai Google kali ya, biar lebih jelas. Dari Google. Kapukon. Kapukon. Nih. Ya. Nih, umumnya tuh ada kapukonnya tuh kayak ada atasnya tuh. Ada Oh, kayak gini nih kapukon. Jadi jaket atau sweater yang ada bagian atasnya kayak topi gitu loh. ya. Kalau tadi apa tadi? Clutch ya. Clutch. Clutch. Oh, kayak gini nih yang kecil. Jadi dia cuma satu gitu loh. Bisa. Jadi selain untuk kondangan kan biasanya untuk kondangan tuh kayak gitu ya. Kalau pouch, Kalau gini nih, ini juga termasuk clutch. Kalau pouch clutch. Pouch. bag gitu. Ya sama, ya, kayak yang untuk laki-laki itu. Nah sebenarnya yang pouch itu yang ini nih, yang kayak gini nih pouch. Oke, dia lebih big ya. Iya, jadi kayak untuk toiletries gitu kan biasa kadang-kadang masuk ke sini. Nih, kayak gini nih, pouch bag ya. Tuh. Iya. Tapi kayak yang kayak gini juga bisa. Jadi kalau yang ada lebih dari macam-macam tuh, ya pouch bag double compartment. Jadi kalau misalnya ada terdiri dari dua, ya kan ini kita bisa lihatnya double compartment. Tadi kalau clutch bag for men itu juga ada tuh yang jadi dia cuma satu doang tuh kayak gini. Ini termasuk clutch yang laki-laki nih. Jadi tas genggam pria. Ya, sekarang kan modelnya tuh banyak banget ya. Iya. Laki-laki juga sekarang udah punya dompet. Benar. Aslinya clutch ini sebenarnya awalnya tuh dari dompet kondangan yang cuma kayak satu doang gitu loh. Ini kan nggak bisa diisi banyak-banyak kan. Iya. Jadi cuma kalau dibuka satu udah isinya cuma itu doang. Jadi awalnya tuh mulainya dari gini, dari tas-tas kondangan kayak gini sih ya. Oke, I will give you homework. Ini dari kosakata ini udah tahu semua lah ya. Kelihatan Kak? Iya, kelihatan. Jadi ini clothing materials ya. Ini ada polka dot, tapi bedanya sama UK itu spotted ya. Kalau US itu polka dot. Jadi titik-titik gitu. Yang motifnya titik-titik. Nih ya. Jadi untuk homeworknya yang ini aja deh ya. Artikel ini nanti aku akan capture ya WA dan kirim ke WA. Yang ini artikel ini terus ada true or false sesuai dengan bacaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Kak?
Miss boleh di-share lagi nggak materinya? Iya, nanti aku share. Ya, ini kita udah masuk yang intermediate. Karena aku lihat Kalita cukup bagus ya bahasa Inggrisnya, jadi aku coba kasih bahan material yang intermediate juga cukup menguasai ya. Ya, listening sih aku Miss masih kurang banget. Iya, nah makanya sebenarnya kalau level 1 sama level 3 ini, maksudnya kan level 3 ini, kalau level 1 kan beginner ya, basic gitu. Kalau level 3 ini kan udah masuk intermediate, jadi otomatis listeningnya disesuaikan dengan levelnya gitu. Iya. Jadi makanya aku coba masuk ke level 3 karena aku lihat Kalisa progresnya udah banyak gitu. Kalau di level 1 kayaknya nggak udah kelewat gitu loh. Iya, Miss. Ya, jadi nanti aku kirimin ya materinya, Iya. aku email. Emailnya udah ada belum ya, Kak? Oh, udah ya, yang itu Bukit Asam ya. Iya. Oke, thank you so much. Makasih banyak, Miss. Ya, sama-sama. Have a good night.